Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga anime dari Shangri-La Frontier. Nah, di sini kita melanjutkan part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan buat kalian yang mau donasi ke Mimin untuk membeli perlengkapan, kalian bisa melalui rekening di bawah ataupun DM Mimin lewat Instagram. Dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah donasi. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan dari manga spoiler anime Shangri-La Frontier. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita memasuki chapter 90 dan akan saya bahas sampai ke chapter 93, yang dimana kita tahu pertempuran Sanraku bersama Rei dan kedatangan player bernama Akane Akitsu bersama Emul dan kakaknya Sekru yang akan membantu Sanraku melawan unique monster Lycaon ini. Akane Akitsu ini player dengan skill dan kemampuan ninja yang bakal membantu Sanraku dan Rei melawannya. Sebelumnya ia juga menyelamatkan Rei dari kematian dengan jurusnya yang dimana mirip semacam bunsin kayu ya, mirip di film Naruto. Kalau kalian tahu jurus yang bisa menyelamatkan seseorang dan merubahnya menjadi sebuah kayu. Kali ini mereka menyerang kembali Lycaon dan setelah menjelaskan situasinya pada Akane, mereka maju. Masalahnya adalah Rei kerap kali diincar oleh Lycaon, seakan-akan ia tahu rencananya, guys. Nah, jadi buat kalian yang tahu, di sini rencana si Sanraku dan Rei ini bakal memanfaatkan serangan penentu atau ultimate milik Rei, tapi si Rei ini butuh stack, guys, yang dimana perlu 5 kali skill katastrof dan 5 kali skill apa gue lupa namanya, katastrof sama apokalips ya, apokalips itu 5 kali semua, baru nanti bisa melancarkan skill ultimate dari si Rei ini, yang dimana skillnya ini sebagai alasan ia mendapatkan julukan attack master ya. Kemudian di sini mereka pun maju dan pertempuran berlanjut. Emul melancarkan sihirnya Magic Chain. Sebuah sihir rantai ini berhasil mengikat kaki Lycaon, tapi sayangnya dalam sekejap itu dapat dipatahkan. Kemudian Sanraku melepaskan Unbroken Light Dance, sebuah skill serangan beruntun, tapi sayangnya Lycaon ini tetap mengabaikannya, guys. Akane memuji skill Sanraku itu karena ini skillnya mirip di game Berserk Online Passion. Quick Draw Fist. Mendengar itu Sanraku menyadari yang ternyata dia adalah Dragonfly dengan nickname Dragonfly di game Berserk Online Passion si Akane ini ya. Nah, di game Berserk Online Passion ini si Akane ini pakai karakter cowok, guys, tapi di sini ia malah pakai cewek. Aslinya entah cewek atau cowok, Mimin kurang tahu. Di lain sisi, Rei terus berusaha dengan skill katastrof dan apokalipsnya karena tinggal sedikit lagi untuk bisa memicu serangan penentunya, guys. Setiap Rei hampir mati, maka si Akane ini akan menyelamatkannya dengan skillnya itu. Tapi skill Otsetsumi milik Akane memakai item sekali pakai namanya Decoy Lock, dan ternyata itu adalah yang terakhir. Otomatis kalau terkena serangannya lagi, si Akane nggak bisa menyelamatkannya lagi, guys. Kemudian Lycaon menggigit sebuah tiang bangunan dan melemparkannya ke arah Akane. Akane nggak bisa menghindari itu. Untungnya Sekru datang menyelamatkannya dengan tebasan pedang katananya yang menyelamatkan si Akane ini. Kemudian Akane meminta maaf ke Sanraku karena ia masih level 43 dan tidak dapat membantu banyak dalam menyerang. Selain itu umpannya juga habis. Sanraku yang melihat berbagai serangan kurang efektif, Sanraku memikirkan kalau serangan fisik tampaknya tidak mengakibatkan efek yang nampak ya. Kemudian Sanraku menyuruh Emul untuk menggunakan skill Mana Seeker. Sanraku merasa kalau mantra itu akan berhasil, guys. Emul pun melepaskan skill itu ke arah Lycaon dan benar saja, skillnya itu berhasil merusak kulitnya itu, yang dimana skillnya ini akan berhasil kalau targetnya adalah non fisik seperti undead ataupun hantu gitu, dan makhluk yang tubuhnya menggunakan sihir.
Kemudian di sini Lycaon kemungkinan adalah makhluk salah satu dari tipe itu. Dan benar saja, serangannya benar-benar menimbulkan efek di kulitnya guys. Kali ini Lycaon mengalihkan serangannya ke Emul. Kemungkinan Lycaon menganggap Emul berbahaya. Wajah ketakutan Emul muncul dan ini lucu guys. Tapi takutnya kalau NPC mati itu ya nggak muncul lagi guys. Jadi Sanraku mengutamakan keselamatannya. Selagi Sanraku dan Emul memancingnya, Rei melancarkan serangannya. Tapi bukan hanya Rei yang dapat memberikan damage besar. Sanraku nanti akan menunjukkan kekuatannya dengan satu draft kartu terbesarnya. Kemudian Rei berkata pada Sanraku kalau ada satu masalah lagi tentang serangan penentunya, yaitu serangan ultimate-nya ini memiliki rapalan terlebih dahulu dan cukup lama. Kemudian ia juga harus segera melancarkan setelah rapalannya selesai guys. Jadi nggak bisa asal melemparkan skill serangan penentunya ini guys. Sanraku dan Emul memancing Lycaon sambil menunggu Rei selesai merapalkan mantranya itu. Selain itu, Mon Tactical Suzaku sudah mengalami penurunan energi dan hanya tersisa 5% saja guys. Setelah melancarkan skill Katastrof dan Apokalips, akhirnya syaratnya terpenuhi untuk melancarkan serangan penentu ini. Rei mulai merapalkan skillnya itu dan Sanraku yang akan mengalihkan perhatian si Lycaon ini. Tapi waktu yang paling buruk tiba, di mana Sanraku sudah menyuruh si Suzaku ini untuk siaga. Tiba-tiba serangan klonnya muncul, yang dimana sebelumnya klonnya ini berhasil diatasi oleh Suzaku, yang dimana meledakkan kegelapannya itu guys. Sanraku memerintahkan Akane untuk berhati-hati terhadap serangan klonnya. Mendengar itu, Akane berkata untuk menyerahkan masalah klonnya padanya. Kemungkinan dia memiliki rencana ya guys. Pergerakan dalam kegelapan klon itu, ia dapat mendengarnya dari suaranya. Kemudian Akane melepaskan skill Hagakushi Hidden Secret Arts Ryu Ibuki. Ini adalah salah satu jurus yang ia peroleh acak dari quest syarat menjadi ninja. Jurus nafas naga yang meniru naga hidup dalam ingatannya. Setelah bermain kurang dari 1 bulan, ia ini baru menemui naga langit yaitu penguasa light Silkworm ya. Dan tentu saja kalau meniru skill dari Silkworm ini tentu bakal OP parah. Selain itu, Sekiro juga melepaskan skill bambu lightning-nya ya, yang menusuk-nusuk kegelapan itu dan berhasil menahan serangan dari klonnya Lycaon ini. Kali ini saatnya Sanraku tampil dengan Gildabril-nya. Ia sudah menyiapkan sesuatu skill kristal bulat dilancarkan dan menghantam badan Lycaon. Kemudian Emul melancarkan mana seeker ke arah kaki kiri Lycaon. Kemudian disusul Suzaku yang sudah diperintahkan lagi oleh Sanraku dari langit menyerang dengan skill Insulate Slasher. Tapi setelah serangannya itu energinya habis ya si Suzaku ini. Saatnya Sanraku menggunakan senjata rahasianya di tangan kanan Gildabril, yang dimana bisa menggunakan Giga Drill yang membutuhkan energi dari cahaya bulan untuk mengisi energi sihirnya, yang dimana ini adalah ledakan akumulasi dari semua sihir. Jika ia menggunakannya, ia harus menunggu 168 jam agar dapat menggunakannya kembali. Dengan kata lain, skill yang dapat dipakai seminggu sekali guys. Waduh, skillnya cooldownnya lama bener dah. Dengan akumulasi sihir yang digunakan selama pertempurannya dan memukulkannya ke Lycaon, skill Exert Charge, skill itu memukulnya dengan keras. Setelah itu sebuah shock atau gelombang menghembaskan Sanraku akibat penggunaan skill. Dampaknya itu membuat HP Sanraku tersisa 1, dan itu juga berkat efek luck-nya yang membuatnya terhindar dari KO. Kali ini Sanraku kesulitan mundur, untungnya bantuan dari Emul dan lainnya berhasil menarik Sanraku. Sekarang saatnya Rei tampil dan akan menunjukkan skill Ignition Maximum Power. Ketika rapalannya selesai, skill Armageddon dilepaskan, sebuah kekuatan yang maha dahsyat dan ledakan yang sangat gila
menghantam Lycaon bahkan awan-awan di langit sampai tersikap. Serangannya itu memotong tubuh Lycaon dan berhasil menghancurkannya guys, karena saking dahsyatnya serangan ini. Sesaat sebelum menghilang, wajah Lycaon muncul dan tersenyum. Kemudian sang ratu merasa kalau ini belum berakhir. Setelah mengalahkannya, ia menerima hadiah title Blessing the Shadow Wolf, sebuah status Guiding Light dan terbukanya skenario unik The Dark of Night Birth by the Light of Jorek. Setelah melihat itu, Sanraku menyadari ternyata yang barusan ia kalahkan adalah klon yang diciptakan oleh Lycaon, dan mungkin yang asli sedang mengawasi dari jauh guys. Tiba-tiba tanda marking Lycaon Sanraku bereaksi dan menjadi aneh. Apa yang terjadi? Di video selanjutnya. Nah oke, jadi yang ternyata dikalahkan tadi cuma klonnya, dan marking Lycaon Sanraku bereaksi bakal seperti apa di next video. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like.